Santapan Harian Senin 18 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdiam di dalam keteduhan firman-Mu. Kami siap menerima serta melakukan segala ketetapan-Mu. Amin. Lukas 11 ayat 14-23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu mulai berkata-kata, lalu takjublah orang banyak. Namun ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Namun jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Namun jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sahabat Santapan Harian, andai kata ada 5 orang yang masing-masing diminta memakai kacamata berwarna berbeda-beda, ada yang hitam pekat, merah, hijau tua, biru tua, dan bening transparan. Kemudian mereka diminta melihat sebuah objek yang sama dan menilainya. Apakah cerita mereka akan sama? Penilaian masing-masing dari mereka pasti akan berbeda-beda, sesuai dengan warna kacamatanya. Hal seperti itulah yang terjadi pada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dalam melihat dan menilai Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang bisu. Seperti mata memandang dengan kacamata hitam, mata hati mereka telah tertutup oleh perasaan iri karena popularitas Tuhan Yesus pada saat itu. Hal ini jelas dari perkataan mereka bahwa Tuhan Yesus melakukan mukjizat dengan kuasa Beelzebul. Akibatnya mereka menganggap negatif kuasa Tuhan Yesus. Mereka tidak mampu melihat kuasa dan karya Allah dalam diri Tuhan Yesus, sehingga muncullah olok-olok, sikap sinis, dan fitnah. Mereka tidak bisa lagi berpikir dengan jernih dan objektif. Belajar dari kisah ini, janganlah perasaan iri mempengaruhi penilaian kita terhadap orang lain. Sikap waspada dan berjaga-jaga terhadap perasaan iri serta hal apapun yang bisa menutupi mata iman kita sangat penting kita miliki. Jangan sampai kita berbuat dosa dan melakukan kesalahan karena mata iman kita tertutup. Jika dibiarkan,
dosa dan kesalahan itu akan beranak pinak. Mari kita berhati-hati terhadap perasaan iri yang sewaktu-waktu bisa muncul dari dalam hati kita, seperti yang dialami oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Meskipun tampaknya sederhana, ternyata iri hati dapat menentukan sikap, ucapan, dan tindakan kita. Bisa jadi iri hati memicu tindakan ekstrim yang berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita mampu menyadari dan menemukan apa saja yang sedang menutupi mata hati kita. Lalu, mari kita kelola bersama Tuhan agar itu menjadi sesuatu yang positif. Di dalam Tuhan, perasaan iri bisa diubah menjadi semangat untuk maju. Mari kita berdoa. Rasa angkuh, sombong, dan iri hati kadang menjelma dalam hidup kami, dan akhirnya membentuk hati yang tak bersyukur serta pikiran-pikiran negatif menguasai kami tatkala memandang keberhasilan orang lain. Ampunilah kami ya Kristus. Usapan kasih setiamu selalu kami rindu. Dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.